Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua, para pecinta sejarah Islam, para pemburu ridho Allah. Pada kisah ini akan diceritakan kaum yang memiliki badan tinggi besar dan sangat kuat. Namun sayang, kaum ini tidak bersyukur akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan, sehingga datangnya azab Allah yang menyebabkan kemusnahan mereka. Selamat menonton. Nabi Hud alaihissalam tinggal di negeri Yaman di sebuah wilayah bernama Al-Ahqaf atau Bukit Berpasir. Wilayah tersebut merupakan tempat tinggal bangsa Ad pertama. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang sangat besar dan tinggi, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sebagai berikut. Mereka adalah penduduk Iram atau ibu kota tempat tinggal kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Dikutip dari surat Al-Fajr ayat 7-8. Mereka adalah generasi pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar atau banjir pada masa Nabi Nuh. Berhala mereka ada 3, Sad, Samud, dan Hera. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penduduk negeri Ad dengan bentuk fisik khusus yang membuat mereka lebih kuat dan lebih cepat dari orang lain. Mereka memiliki bentuk tubuh raksasa yang sangat kuat dan tinggi. Jika mereka berperang dengan bangsa lain, mereka biasanya bisa menang. Serangan mereka sangat kuat. Namun dengan kekuatan dan bentuk tubuh besar yang mereka miliki, mereka berbuat zalim, kejam, dan bengis. Bangsa Ad juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki budaya yang tinggi dan sangat pandai bercocok tanam, karena mereka memiliki banyak air tawar. Ini membuat tanah mereka menjadi ladang hijau yang indah, penuh dengan taman yang indah dan mata air yang banyak. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sebagai berikut. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Dikutip dari surat Al-Syura ayat 130 sampai dengan 134. Nabi Hud alaihissalam datang untuk memperingatkan orang-orang tentang cara yang salah yang mereka jalani dan menunjukkan kepada mereka cara hidup yang benar. Dia mengatakan kepada mereka untuk hanya menyembah Allah dan untuk menghindari melakukan hal-hal yang akan membahayakan bumi. Nabi Hud sedikit pun tidak mengharapkan imbalan atau upah dari mereka. Nabi Hud menyampaikan dakwah dan nasihat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharap imbalan dari Rabb yang mengutusnya. Karena kebaikan dunia akhirat sepenuhnya ada di tangannya dan segala urusan juga berada di tangannya. Meski menyampaikan amanat Allah dalam bentuk nasihat yang begitu tulus, penuh kasih sayang dan amat berharap agar kaumnya mendapat petunjuk, kaumnya tetap tidak mau mendengarkannya. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan olok-olokan. Maka mulailah azab Allah datang kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa yang panas yang membuat mata air, sumur-sumur, dan sungai-sungai menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Allah pun menahan hujan agar tidak turun selama 3 tahun. Lantas kemudian datanglah awan besar. Ketika melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahwa mereka akan diberikan curahan hujan. Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Mereka pun ditimpa angin yang kencang yang terus menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti, yang membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga mereka semua binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.
Bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dikutip dari surat Al-Ahqaf ayat 24. Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dikutip dari surat Al-A'raf ayat 72. Wallahu a'lam.